Lalu kemudian sekarang pada malam hari ini sudah ada mengarah bahwa pemagaran laut itu diindikasikan oleh kepada pihak PIK. Ini adalah tuduhan yang sangat keji dan penuh fitnah, saya katakan. Maka dari itu saya berharap Pak Khalidi untuk melaporkan. Tenang dulu, jangan dijawab. Jangan dijawab. Logikanya begini, PIK atau PSN sama laut itu, yang pemagaran itu sangat jauh sekali. Tapi itu nggak masalah walaupun jauh. Saya ingin menjawab, PIK itu perusahaan besar, Pak. Jadi kalau tuduhan PIK itu, maka saya pasti menjawab, karena saya kemarin tabayun ketemu sama pihak PIK. Kalau PIK punya duit terus ngapain bikin pagar bambu-bambu jelek itu? PIK ini perusahaan besar, Pak. Kalau melanggar hukum, tidak ada izin, tidak ada amdal, itu reputasinya jelek, namanya jelek. Apalagi kalau sampai pulau itu, laut itu dituduh untuk persiapan reklamasi. Dan saudara, anak usaha PIK 2 atau afiliasi milik konglomerasi Sugianto Kusuma alias Aguan disebut oleh Kementerian ATR. Bagaimana afiliasi sertifikat hak guna bangunan dan sengkarut pagar laut dengan PIK 2? Berikut penelusuran Kompas TV. Karut-marut tentang pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten sedikit demi sedikit mulai tersingkap. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membenarkan ada sertifikat hak guna bangunan alias HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di sekitar wilayah pagar. Rinciannya, total ada 263 bidang sertifikat. PT Intan Agung Makmur punya 234 bidang sertifikat hak guna bangunan dan PT Cahaya Inti Sentosa memiliki 20 bidang hak guna bangunan. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi ini, yaitu ada di Desa Pohon, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapa pemilik PT Cahaya Inti Sentosa, salah satu perusahaan yang disebut Kementerian ATR? Kompas Bisnis menelusuri sumber data terbuka yang publik bisa akses, yaitu idx.co.id alias Bursa Efek Indonesia. Hasilnya, PT Cahaya Inti Sentosa terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Dalam laporan keuangan PIK 2 ini, ada nama Sugianto Kusuma alias Aguan sebagai Presiden Direktur. Berdasarkan akta notaris tanggal 13 Desember 2023, PIK 2 melakukan investasi sebesar 4,15 miliar rupiah yang mewakili kepemilikan 99,33% saham. Masih dari sumber yang sama, Cahaya Inti Sentosa berdomisili di Tangerang dengan kegiatan usaha real estate beroperasi komersil tahun 2022. Kalau kita memahami narasi orang secara harfiah, apalagi pakai teori al-ahdu bil qawli la bilazimihi, pakai lagi teori lazimul qawli laisa qawlan, maka benar Gus Rofi ini bahwasanya kalau ada yang bilang pagar laut itu milik PIK atau yang membuat adalah PIK, ya tidak terbantah. Artinya narasinya Pak Menteri, Pak Nusron ini juga tidak lalu bisa dianggap membantah ucapannya Gus Rofi. Karena Gus Rofi kan bilang bukan milik PIK 2 atau tidak mungkin dibangun PIK 2. Ya. Karena sepanjang narasinya Pak Nusron ini serius ya, ini serius ya. Yang disebut di situ bukan yang ngebangun.
Jadi sampai sekarang memang misterius itu siapa yang buat itu. Justru yang muncul adalah, itu pun masih ihtimal sekali ya, ada sertifikat-sertifikat yang biasanya setahu saya sebagai orang awam itu sertifikat tanah, baik HGB, hak guna bangunan, berarti hanya punya hak untuk menggunakan tapi tidak dimiliki misalnya, atau SHM, surat hak milik, nah, berarti itu dimiliki ya. Itu biasanya tanah Pak. Kayaknya kalau laut ada HGB, atau mungkin di Pulau Terapung itu juga pakai HGB mungkin ya. Hak tapi bukan hak guna bangunan, mungkin bangunannya itu yang boleh digunakan gitu ya. Bukan agak bingung saya. Hak guna HGB itu kan hak guna bangunan. Itu maksudnya hak menggunakan untuk ngebangun atau hak untuk memanfaatkan bangunan yang ada. Ya, ini lelucon saja ya. Cuma saya tahu saya ini objeknya itu lahan Pak, tanah. Ini kok laut. Tapi sekali lagi saya mau hati-hati bicara masalah ini. Bahasanya Pak Nusron di sekitar pagar laut. Sekitar tuh berapa? Apalagi di belakang masih diteruskan, nanti akan dikaji. Ini masuk kepada area pantai apa area laut? Kalau area pantai masih masuk akal, tanah, lahan. Kalau area laut nggak masuk akal atau tidak sesuai prosedural. Ya namanya di sekitar 1 kilo sekitar Pak. Ya daripada 1000 kilo sekitar ini kan nggak ada ukuran pastinya. Jadi nggak menjawab apa-apa saya kira punya Pak Nusron itu. Nggak menjawab siapa yang buat, siapa yang bikin. Cuma di situ dijelaskan ada sertifikat hak guna bangunan atau SHM. Kemudian apa kaitannya dengan PIK? Ternyata nggak di pagarnya Pak yang berkaitan dengan PIK itu. Itu pun ya wallahu a'lam disebut dimiliki atau enggak. Tapi dari 20 surat yang ada itu kan sekitar tidak sampai 10% dari total suratnya kan 260. Itu cuma 20. Itu milik perusahaan yang lagi-lagi bukan PIK 2 Pak. Bukan. Cuma 99% sahamnya punya PIK 2. Tapi bukan PIK 2. Tapi sahamnya punya PIK 2. Ya tapi bukan PIK 2. Ya gimana yang memiliki dengan yang dimiliki mau dianggap satu orang? Kan tidak. Jadi kamu punya uang. Uang itu punya kamu. Iya tapi uang itu bukan kamu. Jadi PIK apa yang ada sentosanya itu yang megang yang di 99% dipegang baru bangun berdiri baru berdirinya itu ya. 99% punya PIK 2. Itu bukan PIK 2. Ya tapi kan punya PIK 2. Ya tapi kan bukan PIK 2. Jadi benar sudah kata Gus Rofi itu. Jadi misalnya PIK 2 ini punya perusahaan lain namanya ABC. 100% sahamnya punya PIK 2, tapi namanya ABC. Lalu dia yang magar laut, ya tetap sah-sah saja. PIK 2 bukan yang magar laut, memang bukan. Yang magar siapa? ABC. Siapa ABC? Ya perusahaan ABC namanya. Sahamnya ya 100% punya PIK 2. Ya berarti PIK 2 dong? Bukan. Bukan PIK 2. ABC. Itu Pak namanya berbahasa. Dan seperti ini kamu kira konyol? Enggak Pak, ini dibicarakan semua orang. Ngeles-ngeles lidah begini nih dibicarakan semua orang. Itu celah-celah begitu semua orang pakai. Apalagi dalam masalah sekarang. Orang cuma tidak mau kalah bicara. Sekarang PIK 2 itu apa? Ini ke strukturnya siapa saja di situ. Ini orang-orangnya. Ini PIK 2. Apa langkah dia? Melakukan transaksi apa? 1, 2, 3, 4, 5. PIK 2 punya perusahaan lagi di bawahnya atau punya saham kepada satu perusahaan lain. Perusahaan yang di bawahnya tetap bukan PIK 2 namanya. Semua orang juga tahu itu. Nggak usah jauh-jauh. Allah dengan yang punya lah. Allah dengan yang dimiliki. Allah yang memiliki semesta alam bukan Allah. Kalau mau akal-akalan. Tapi kalau tidak ada kaitannya, ya apalagi kaitannya itu apa yang dimaksud dengan kaitan? Kepemilikan. Wah, kalau kepemilikan menjadi kaitan ya. Kalau satu orang punya 10 perusahaan, apa lalu semuanya mau satu perusahaan terkait? Kan enggak, terkait di kepemilikannya. Ya jangan dikait-kaitkan. Jadi saya setuju sekali. Ya. Pintar Gus Rofi ini.
Jadi dia tahu mungkin bahwasanya itu tidak punya peak 2. Sulit untuk dikatakan itu punya peak 2. Kenapa? Karena ketika muncul, itu pun bukan yang punya muncul, Pak. Yang punya sertifikatnya. Mungkin nggak yang magar orang lain, artinya nggak ada kaitannya dengan yang punya sertifikat itu. Ya mungkin aja, Pak. Siapa tahu ada orang iseng-iseng magar laut gitu. Kan ada yang bilang swadaya itu. Katanya di survei random sampling, ya ada aktivis siapa itu. Ada yang jawab itu swadaya masyarakat. Swadaya, Pak. Ada orang Tangerang itu ya. Hebat sekali, di lautnya mau dipagarin. Apa mungkin takut kedatangan hiu mungkin sehingga dipagar lautnya atau apa. Tapi ketika dicabut kok nggak ada yang melawan masyarakatnya itu. Ya mungkin dia taat kepada pemerintah lah. Mungkin pakai aturan taat kepada ulil amri lah. Kalau pemerintah mencabut ya cabut saja gitu. Nggak memberontak gitu. Mungkin begitu, Pak. Mungkin, semuanya mungkin. Jadi tidak seru sebetulnya bicara masalah itu. Dan coba kamu perhatikan pembicaraan di televisi masalah ini. Kan puter-puter kata aja. Puter-puter nyari bagaimana kandungan makna dari ucapan kamu, apa korelasinya apa. Ya relate, Pak, relate. Seperti yang saya bilang itu tadi itu. A punya perusahaan B, atau A ini punya banyak perusahaan, atau memiliki itu punya saham dominasi, apalagi sampai 90% misalnya. Anak perusahaan lah misalnya. Ya tapi anak perusahaan dengan bapak perusahaan itu kan ya dua hal. Ya nggak usah jauh-jauh, yang anak kandung aja. Maman sama Mukidi, Maman anaknya Mukidi, ya Maman Mukidi kan begitu, Pak. Jadi kalau misalnya yang membuat itu Mukidi ya bukan Maman, tapi kan anaknya. Tapi kan bukan Maman. Justru karena anaknya itu maka bukan Maman. Justru karena anak perusahaannya maka bukan piknya. Gitu. Logika begitu ya. Bahasa begitu. Kamu kira mungkin apaan sih? Tapi itu terjadi di tengah-tengah kita. Kita lihat orang-orang yang berbicara di televisi itu, apalagi masalah politik, apalagi masalah begini, pinter-pinteran. Apalagi kalau ditarik kepada hukum, terdaftar atas nama siapa, terdaftar atas nama perusahaan apa. Itu yang penting. Jadi sepanjang sudah diinvestigasi, menterinya sudah turun, belum muncul siapa yang membuat. Yang muncul adalah ada sertifikat. Bahkan sampai mau dibongkar itu juga nggak tahu itu sebetulnya siapa sih. Yang membuat adalah perusahaan ini, perusahaan itu. Kayaknya belum keluar. Yang muncul itu adalah yang punya sertifikat, itu pun sekitar. Dan masih mau dievaluasi apakah sekitarnya itu masuk ke laut sementara pagarnya di laut. Kalau masih mau dievaluasi, oh berarti belum tentu sertifikat itu adalah berkaitan dengan pagar laut. Ini logika sederhana. Kalau sudah jelas berkaitan dengan pagar laut, apa urgensinya Pak Nusron berkata akan evaluasi? Ini sertifikatnya objeknya laut apa pantai? Lah Pak, pagar lautnya 30 kilo. Ada pantai sampai 30 kilo. Terus maksudnya sekitar itu jaraknya berapa dengan pagarnya? Kalau jaraknya 100 kilo. Artinya kalau misalnya sertifikat itu bukan di laut, ya, dalam tanda kutip sekitarnya itu berarti ratusan kilo sekitarnya. Karena kalau misalnya sekitarnya itu 5 kilo aja, itu masih 30 dengan 5 dipotong 5 berarti kan masih sekitar 25 kilo. Itu masih belum laut. Apa dihitung ketika surut pantainya? Wah, ribet pokoknya ya. Jadi saya masih melihat ini narasi-narasi yang tidak ada yang terjawab sama sekali. Tidak ada yang terjawab sama sekali. Di sekitar masih mau dievaluasi. Ada orang sudah meninggal, sudah nggak ada nyawanya. Kita evaluasi dulu, ini orang meninggal apa tidak? Nggak masuk akal. Berarti kalau kita masih mau bilang evaluasi, kita belum memastikan orang ini meninggal. Atau mungkin penyebabnya apa? Ada orang gantung diri misalnya, atau posisinya digantung, divisum dulu. Bener nggak matinya karena digantung? Itu karena kita nggak yakin dia matinya digantung, walaupun sudah nampak digantung. Bisa saja ada orang yang membunuh dia lalu merekayasa, biar terselamatkan dari kriminalnya, sehingga mau diteliti. Ini kayaknya seperti ini gitu. Ada sertifikat di sekitar pagar laut, masih mau dievaluasi. Itu masuk area pantai apa laut? Kadang-kadang ya,
Kadang-kadang. Tapi kalau tujuan untuk reklamasi, apakah benar? Ya wallahu a'lam, Pak. Mungkin nanti ada sertifikat di atas laut, tetap laut, sehingga tidak ada reklamasi, tetap lahannya itu laut. Lalu ada hak guna. Oh, dia mungkin bikin rumah terapung, atau mungkin pasar terapung, atau mungkin apa, karena perusahaan, atau mungkin wisata di atas laut. Kan bisa jadi, Pak, begitu. Jadi nggak ada yang pasti. Semuanya bisa jadi. Itu jadi apalagi kalau tabayunnya ke PIK 2. Tabayunnya setelah banyak isu pagar laut dipersoalkan. Terus tanya, ini punya bapak bukan? Bukan. Saya sudah tabayun. Ternyata bukan punya mereka. Wah, cerdas sekali itu ya. Cerdas sekali ya. Saya kasih contoh misalnya ya, tapi saya tidak samakan. Ada orang dituduh maling, terus kita datang ke dia, bapak maling. Bukan, saya sudah tabayun, dia bukan maling. Itu bagus. Tabayun memang harus begitu, kita tanya dia. Kalau nggak ngaku ya sudah.